Alhamdulillah kita semua dimudahkan ya teman-teman di sini. Ini nikmat Allah. Jadi di sana saya di perjalanan sambil nyetel YouTube macet sampai di sini lancar. Ini nikmat luar biasa ya. Buffering lancar itu nikmat yang tidak kita sadari. Ini itu nikmat luar biasa. Baik, kita mau bahas tentang bab lanjutan yang kemarin dulu itu ya, tentang masalah perceraian ya, dengan tema khusus yaitu aku haram bagimu. Aku haram bagimu. Betul nggak? Betul, karena kita sama-sama laki. Jelas kita haram ya. Tapi ungkapan ini diungkapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Aku haram bagimu. Istilah ini tidak dikenal dalam bahasa Arab atau dalam tradisi Arab jahiliyah, itu tidak dikenal istilah aku haram bagimu. Yang dikenal itu dengan istilah zihar ya. Dari kata zahrun, artinya itu punggung, kata benda, punggung. Zahr, punggung. Zahrun atau punggung. Punggung siapa? Maksudnya punggungnya orang yang halal, apa yang haram bagi kita. Kata para ulama, beda-beda pendapat yang dimaksud dengan menyamakan fisik istri dengan keluarganya. Ada yang mengatakan zihar atau zahrun ini berkaitan, pokoknya jangan nyamain istri dengan ibu. Ulama yang lain berpendapat bukan hanya ibu, pokoknya siapa saja yang haram dinikahi. Contohnya ibu haram, kakak perempuan haram, saudara seayah seibu haram. Nah itu ya, contohnya bibi haram. Siapa lagi? Ponakan haram. Itu nggak boleh menyamakan fisik istri dengan mereka. Tapi teman-teman harus paham tentang masalah zihar ini. Nah, kita baca riwayat dulu turunnya ini, nanti penjelasan fikihnya menyusul. Zihar ini berkaitan dengan kisah seorang wanita yang bernama Khawlah binti Sa'labah. Ini di surat ke Mujadalah, surat ke berapa? 58. Zihar nih, pas banget nih. Seorang wanita bernama Khawlah binti Sa'labah. Ayat 1 sampai dengan ayat 4, turun ayat ini berturut-turut nih, ayat 1 sampai ayat 4. Saya bacain mulai nih, bacain dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Sadaqallahul azim. Surat ini pas juz ke-28, surat Mujadilah, surat ke-58 ayat 1 sampai ayat 4. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu wahai Muhammad. Gugatan di sini maksudnya pertanyaan.
tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ini kaitannya tentang seorang perempuan yang dipuji oleh sahabat-sahabat Nabi. Kenapa dipuji? Ini perempuan punya masalah, tidak memutuskan hukum sendiri, tetapi mencari fatwa dari Rasulullah, dan dia mendatangi Rasulullah menanyakan bab masalah ini. Namanya Khawlah binti Sa'labah. Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku baru saja mengatakan menzihar aku. Zihar ini tradisi bahasa Arab, tradisi bangsa Arab. Suamiku menzihar aku ya Rasulullah. Zihar itu, kalau kita ini apa ya? Kita di Indonesia tuh nggak dikenal, zihar tuh nggak dikenal. Ini hanya tradisi ya. Saya katakan ini tradisi Arab. Zihar itu menyamakan fisik istrinya, bil khusus menyamakan dengan istilah punggung istrinya sama dengan punggung ibunya. Ini bahasa qiyas, ya, qiyas. Artinya kayak pepatah. Kalau disebut pepatah ini, kalau disebut qiyas ini, maka seketika itu sama dengan ungkapan kamu ini mulai sekarang haram buatku seperti ibuku itu haram buatku. Ini nyamain. Sesungguhnya punggungmu itu sama dengan punggung ibuku. Kalau ngomong itu tandanya, arti terjemahnya, aku haram bagimu. Nah itu maksudnya. Di Indonesia kalau mendengar kata istrinya tuh, di Indonesia tuh banyak loh orang-orang jamaah tuh konsultasi ke saya, Ustadz, hancur rumah tangga saya, hancur. Kenapa mbak? Suami saya nyamain saya dengan ibunya. Ya Allah Pak Ustadz, ini kan zihar Pak Ustadz. Emang disamain apanya? Giginya Pak Ustadz. Gigi saya sama dengan gigi ibu saya, gigi ibunya suami lah, dan macam-macam. Ada yang dibilang, Ustadz tadi saya digini-giniin sama suami, dibilang pipi saya mirip sama pipi ibunya. Ini kan zihar Pak Ustadz. Mesake tenan ya. Laki-laki itu terkadang memilih perempuan karena mirip ibunya, karena si perempuan ini begitu mencintai ibunya, ya, begitu sayang sama ibunya, bakti sama ibunya. Ibunya sudah meninggal, kerinduan ini terobati ngelihat akhwat, ya Allah mirip ibu saya, maka dia semangat ingin menikahi si perempuan itu, gitu ya. Sudah nikah, kok ada yang mirip lagi, ya Allah gimana ini, tambah semangat. Situ terus. Terbang ke bawah angin ini semana nih. Nah begitulah kisahnya si Khawlah. Maka Rasul SAW turunlah ayat ini, ya, untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan si Khawlah, ya, tentang seorang suami yang mengharamkan dengan kalimat kamu haram bagiku. Statusnya ini apa? Ini statusnya ini talak atau apa? Wong dia ini halal kok tahu-tahu diharamkan, gitu loh. Sehingga kata para ulama, zihar ini dibagi jadi dua, zihar sorih dan zihar kinayah. Zihar sorih itu zihar yang jelas ngomongnya, itu biasanya diucapkan dengan kayak seperti bahasa kita. Kalaupun pakai bahasa kias, diterjemahkan, kamu tuh kayak ibuku. Maksud saya, mulai sekarang aku jadi nggak feel sama kamu, bagiku kamu tuh kayak ibuku. Sudahlah, pokoknya haram. Nah, maka jelas ini kalimat yang begini ini namanya sorih, jelas kalimatnya. Tapi kalau cuman saya sekarang rasanya kok ngerasa kalau dekat-dekat sama kamu tuh kayak dekat sama ibuku. Ini maksudnya dekat-dekat apa ini, dekat-dekat ini? Ya pokoknya serasa kayak sama ibu aja gitu tiap hari-hari. Loh emang aku kelihatan tua? Ya itulah salah satunya gitu kan. Ini nggak jelas ini, nyama-nyama ini apa gitu. Kalau di Indonesia nggak dikenal. Pokoknya saya katakan ini tradisi Arab, ya, kemudian dihukumi karena ini sudah menjadi kebiasaan. Tetapi ini menjadi istimbat ahkam untuk berlaku di daerah-daerah manapun yang, nih saya kasih garis bawah ya, yang kalau seorang suami mengharamkan istrinya dalam bentuk pepatah, dalam bentuk kalimat-kalimat apapun itu, maka ada hukum-hukumnya di sini. Ya, ketika dia mengatakan kayak pertemuan bulan lalu, ada seorang suami yang menceraikan istrinya, model bilangnya begini, mulai hari ini telah putuslah apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Mulai hari ini yang semula halal menjadi haram, dan mulai hari ini kamu sudah tidak berhak lagi tidur dengan aku. Nah ini kalimat macam ini termasuk kalimat zihar, ya, model-model kalimat begini, kalimat talak ini, talak tapi dalam jenis zihar tadi itu.
Ada seorang suami begitu ke istrinya. Lalu istrinya nanya ke saya, statusnya bagaimana? Baik, saya lanjutkan ini. Ayat keduanya, orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, zihar, pakai Allah ya. Orang yang menzihar istrinya atau menganggap istrinya seperti ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan perkataan yang mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ini subhanallah ya, Allah ini lagi marah tapi ditutup dengan kalimat apa? Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Artinya di balik kemarahan Allah dengan kita, Allah pasti memaafkan kita. Sebesar apa sih dosanya teman-teman ke Allah? Sebanyak apa berzina? Sesering apa melakukan misalnya perbuatan dusta kepada orang tua? Ketahuilah Allah itu selalu di balik maksiat kita ada kemaafan Allah. Maka jangan sekali-kali kita taqnatu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah diucapkan. Artinya ingin batalkan. Astagfirullah, saya nyesel ya Allah, kok ya tadi saya ngomong begitu khilaf gitu dia. Ingin menarik lagi ucapannya, maka diwajibkan bagi mereka memerdekakan seorang budak. Ini hukum untuk membatalkan ucapan, karena tadi jatuh talak, maka harus dibatalkan dengan apa? Dengan membebaskan seorang budak sebelum kedua suami istri tadi bercampur. Persoalannya budaknya kalau nggak ada bagaimana? Ayat keempat, maka barang siapa tidak memerdekakan budak atau tidak mendapatkannya, maka wajib baginya puasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Hukumannya puasa 2 bulan. Tapi barang siapa yang tidak mampu, maka wajib baginya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya mendapatkan azab yang sangat pedih. Khawlah binti Sa'labah ini datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya ini? Kan turun ayat ini. Maka kata Nabi SAW, perintahkan pada suamimu itu untuk memerdekakan seorang budak. Kata Khawlah, demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku itu tak punya harta untuk bisa memerdekakan budak karena mahal. Maka kata Nabi, kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Khawlah binti Sa'labah, istrinya tadi, bilang gini, ya Rasulullah, demi Allah, suamiku tuh orang yang tidak kuat dalam berpuasa, lemah amalan puasanya, gak mungkin kuat 2 bulan. Ya sudah, kalau gitu beri makan 60 orang miskin. Ini kalau orang yang ngomongin istrinya kamu haram bagiku, ini hati-hati loh. Jangan ngomong sembarangan kamu haram. Kalau mau talak, talak aja, nggak usah mengharam-haramkan. Haram itu munculnya setelah talak. Ini belum ngomong talak dia sudah ngomong haram, hukumnya berat. Maka kasih makan 60 orang miskin. Kata Khawlah, ya Rasulullah, saya tahu kondisi ekonomi suami saya. Kenapa? Duitnya nggak ada. Duit dari mana beli ngasih makan 60 orang miskin? Kata Rasulullah, ya sudah kalau gitu saya bantu separuhnya. Jadi Rasul membantu memberikan 30 porsi makanan untuk orang miskin. Ini saya bantu separuhnya. Silakan separuhnya diusahakan oleh suamimu. Lalu kata Khawlah, ya Rasulullah, boleh saya bantu separuhnya lagi? Ah, itu bagus kalau bantu separuh lagi. Nah, akhirnya utuhlah mereka bantu, dan akhirnya untuk diberikan kepada suaminya sebagai kafarat menebus sumpahnya tadi. Enak nih suami miskin nih, ya kan? Sudah ngomongnya ngawur, ya kan? Dimaafin, dikasih lagi kan? Ini kacau juga, tapi kita nggak mau ya miskin ngawur ya. Udah miskin ngawur lagi. Untungnya ada Nabi gitu, masih bisa beginiin. Kalau zaman sekarang nggak tahu hukumnya gimanain itu. Nah ini keadaan mereka ya, kaitannya dengan masalah zihar. Jadi zihar itu artinya, intinya ya di Indonesia kalau teman-teman nikah tidak mengapa ya, tidak berdosa menyebut misalnya megang tangan istrinya, lihat kukunya, kukumu kayak kuku bapakku gitu. Kuku, ya Allah mas, aku nih cewek, masa kayak bapakmu gitu. Sadis tenan ya. Kata Imam Syafi'i dan para ulama itu mengatakan zihar itu hanya berlaku ya, ini kalau tradisi bangsa sana, zihar itu hanya berlaku kepada wanita, nggak berlaku ke laki-laki. Jadi menzihar istri tapi punggungmu sama dengan punggung bapakku itu nggak dianggap zihar, karena lanang masuk ketemuin nggak bisa, lanang ketemu lanang nggak mungkin. Artinya harus ke perempuan. Perempuan itu pun perempuan yang haram. Jadi nggak bisa punggungmu sama dengan punggung Yuparti tonggo sebelah, nggak bisa.
Kok tahu? Nggak bisa. Misalnya loh Mas. Kok tahu? Ya misalnya loh. Oh kok nggak tahu gitu ya pertanyaannya. Kok tahu punggungnya Yu Party? Gitu. Ya, sering ngintip mungkin soalnya. Ngintip Yu Party keroan jadi tahu pun. Nah itu nggak berlaku, hanya berlaku bagi wanita yang diharamkan bagi dia karena pertalian darah ya, mahramnya. Nah itu kaitannya tentang masalah zihar. Jadi di Indonesia kalau misalnya teman-teman keceplosan nggak usah khawatir, misalnya keceplosan bahkan diceplosin pun nggak apa-apa, itu bukan niat untuk menzihar, bukan talak. Misalnya bilang, ya Allah sayang matamu kok kayak mata ibuku gitu. Apa Mas? Matamu gitu. Kayak sama kayak mata ibuku. Lah ngapa brembes gitu ya. Oke, blok. Nah, itu kalau ngomong begitu itu tidak termasuk tidak termasuk zihar karena enggak ada niat sama sekali bercerai. Sekali lagi, zihar itu adalah tradisi Arab ya. Kayak semacam pepatah atau semacam ungkapan yang dengan ungkapan itu maka ia bermaksud mulai hari itu tidak menjimai lagi istrinya. Ini pembahasan pertama. Udah Isya? Belum. Pembahasan yang kedua yang agak sederhana, singkat, ya, pendek. Apa itu ila namanya? Mengila. Al-aula'u, ila artinya sumpah. Sumpah apa? Bersumpah tidak akan berhubungan dengan istrinya. Maksudnya nggak akan berjima dengan istrinya. Semua ulama paham yang dimaksud kalimat ila, sumpah di sini adalah sumpah tidak akan berjima dengan menjimai istrinya atau memenuhi kebutuhan batinnya sudah nggak lagi. Itu yang dimaksud dengan ila. Jadi saya bersumpah nggak mau lagi tidur sama kamu. Maksudnya ngomong tidur ini adalah tidak mau berjima. Saya bersumpah, dia bersumpah kepada istrinya. Itu namanya mengila. Saya bersumpah nggak mau lagi mencampuri kamu. Sorry ya, kamu minta-minta kayak apa saya nggak akan mau gitu-gituan sama kamu. Nah itu kata si suaminya. Gitu apa Pak Ustadz? Ya gitulah. Gimana jelasinnya juga? Iya kan, bayangin aja ya. Jelasin susah kan, mending bayangin. Nah itu maka ila itu ada hukum peraturannya dalam surat Al-Baqarah ayat 226 227. 226 227. Posisi Sebelah kiri paling atas. Kok tahu? Ah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'atin ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamu talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Bagi orang yang mengila istrinya maka ia harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Perhatikan ayat yang 226 tadi ya, harus menunggu 4 bulan. Artinya apa? Laki-laki bersumpah tidak atau menghukum istrinya. Laki-laki misalnya karena durhakanya istri maka dihukum, kamu saya hukum dengan saya tidak mau lagi tidur sama kamu. Kalau dia bersumpah kamu saya hukum maka tidak boleh lagi lebih dari 4 bulan. Ini aturannya. Misalnya karena kedurhakaan istri maka mulai sekarang kita tidur sendiri-sendiri. Nah tidur sendiri-sendiri karena kedurhakaan istri ini, karena kesalahan istri, tidak boleh lebih dari 4 bulan. Kalau lebih dari 4 bulan, suami wajib memutuskan apakah nikahnya mau diteruskan atau berhenti. Karena pada prinsipnya wanita tidak bisa ditahan-tahan lebih dari itu, berat, susah. Walaupun pendapat dari Hafsah, Sayyidina Umar bin Khattab, wanita masih sanggup bertahan selama 6 bulan. Tapi kalau dalam Al-Quran ini kaitan dengan ila, maka wanita itu menunggunya 4 bulan. Tahu nggak maksudnya ini? Artinya kalau neng-nengan sama istri, tahu neng-nengan, diam-diaman, marah-marahan, itu tidak boleh lebih dari 4 bulan. Karena mereka bersepakat nih komitmen selama diam-diaman itu tidur sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Misalnya ya karena sama-sama berkarir, terus sama-sama sombong egois, nggak mau maaf-maafan. Mereka nggak mau cerai karena demi anak, maka ini tidak boleh lebih dari 4 bulan. Tinggal di rumah masing-masing, sudah punya rumah masing-masing, istri punya rumah sendiri, suami punya rumah sendiri, nggak pernah campur, tapi statusnya masih menikah. Nah, keadaan seperti ini tidak boleh lebih dari 4 bulan.
harus segera diputuskan. Karena nikah bukan untuk seperti ini. Di masyarakat banyak kejadian suami istri nikah bertahun-tahun tapi sudah pisah ranjang. Ini nggak boleh lebih dari 4 bulan. Harus segera diselesaikan. Baik, nanti masih ada lanjutannya tentang masalah ila. Terakhir juga nanti bahas masalah li'an, ya, sumpah karena menuduh istri berzina. Insyaallah setelah Isya kita sambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.